Bom klaster RBK-250. Penebar maut dari Timor Timur hingga konflik di Suriah. Meski tak lagi menjadi kekuatan udara nomor satu di kawasan Asia Tenggara, TNI AU untuk urusan pengalaman tempur, khususnya yang menyangkut bantuan tembakan udara adalah kekuatan yang amat diperhitungkan. Walaupun hingga kini masih mengandalkan dum bom. Dalam catatan TNI AU punya pengalaman dalam menggunakan bom klaster, bom tandan, atau ada yang menyebut sebagai bom curah. Karena punya daya rusak yang besar, bahkan tak jarang menimbulkan collateral damage, penggunaan bom klaster telah dilarang dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan bom klaster di Indonesia sudah barang tentu menjadi bagian dari masa lalu. Lebih tepatnya jenis klaster bom ini didatangkan dalam paket pengadaan alutsista jelang operasi Trikora. Bersamaan dengan hadirnya armada jet tempur MiG-21 Visbet dan MiG-17 Fresco untuk TNI AU atau disebut AURI di masa itu, maka terselip bom klaster jenis RBK-250 di armada pesawat jet tempur itu. Mengutip dari buku Operasi Udara di Timor Timur, karya Hendro Subroto, disebutkan jelang operasi Trikora di era 60-an TNI AU mempunyai jenis bom FAB-250, ZAB-250, dan bom bakar yang kesemuanya adalah buatan Uni Soviet. Karena keterbatasan senjata untuk menggebuk Fretilin, sementara pesawat anti-gerilya atau COIN, Counter Insurgency, OV-10F Bronco telah hadir di Indonesia, maka terpaksa dilakukan modifikasi pada salah satu dari dua mounting Bronco agar dapat dipasangi bom-bom asal Uni Soviet tersebut. Maklum saat OV-10F Bronco diterima TNI AU pada tahun 1976, ada ketentuan bahwa alutsista yang dibeli lewat program FMS, Foreign Military Sales, itu baru bisa dibelanjakan senjata berupa bom MK-82 setelah lewat 3 tahun dari masa pembelian. Dan sampai saat ini MK-82 menjadi bom buatan AS yang paling laris dalam pasaran senjata. Begitupun sampai saat ini MK-82 masih menjadi senjata pamungkas bagi misi bombing jet tempur F-16 Fighting Falcon, Hawk 109/209, dan Super Tucano TNI AU. Sementara RBK-250 dan bom-bom besutan Uni Soviet disebut-sebut telah habis digunakan dalam mendukung operasi Seroja. Sehingga saat generasi A4EF Skyhawk tiba di Indonesia pada awal dekade 80-an sudah digunakan bom MK-82 yang berbobot 227 kg dan bom MK-81 yang beratnya 113 kg. Tentang RBK-250 mesti tergolong bom tua. Namun kiprahnya masih digunakan sampai saat ini. Dalam beberapa jurnal internasional disebut RBK-250 masih digunakan pada tahun 2015. Tepatnya pada konflik bersenjata di Libya Timur. Sebagai bagian dari sejarah alutsista nasional, maka ada baiknya kita kenal sedikit tentang RBK-250. Label lengkapnya adalah RBK-250ZAB-2.5, ada identitas 250, menyiratkan bahwa bobot bom ini mencapai 250 kg. Meski dalam kondisi aktual beratnya berkisar 194 kg. Menyandang predikat sebagai bom klaster, maka di dalam RBK-250 terdapat ruang kargo yang menyimpan bom-bom ZAB-2.5 yang berupa amunisi pembakar. Di dalam kargo RBK-250 dapat dimuati 48 bom kecil, bomblet ZAB-2.5. Setiap bom punya bobot 700 gram. ZAB-2.5 akan meledak lewat proses ejection dari mesiu yang terdapat di kargo. Sementara proses pembakaran terjadi melewati media udara, oksigen. Prinsip kerjanya mirip dengan termobarik, yakni peledak akan menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang lebih lama. Pola ini juga dikenal dengan sebutan airful bomb, yang ditargetkan untuk memanggang pasukan infanteri, sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar. Termobarik mengandalkan oksigen dan udara untuk pengoperasiannya, dan sangat pas untuk menghajar target infanteri yang bersembunyi di dalam terowongan, gua, atau bunker. Selain itu, karena mampu menebar banyak bomblet, bom ini juga sangat pas untuk misi penghancuran landasan pesawat terbang lawan. Bomblet ZAB-2.5 mempunyai panjang di rentang 244 sampai dengan 249 mm dan lebar 68 mm. ZAB-2.5 ditawarkan dalam 3 varian amunisi, yakni
Varian 1, berat 2,3 kg. Komposisi pembakar, termit. Waktu pembakaran 150 sampai dengan 180 detik. Varian 2, berat 2,5 kg. Komposisi pembakar, termit. Waktu pembakaran 120 sampai dengan 180 detik. Varian 3, berat 2,2 kg. Komposisi pembakar, termit plus campuran bahan bakar beku. Waktu pembakaran 3 sampai 9 menit. Sebagai informasi, varian 2 dan 3 juga mengandung bahan peledak PETN, penteritritol tetranitrate, yang dirancang untuk menghambat upaya untuk pemadaman di areal yang terbakar. Pada kasus varian 3, beberapa analis menyebut efek yang ditimbulkannya mirip dengan bom napalm setelah bagian termit dari sub amunisi terbakar. Komponen termit dari sub amunisi mampu menembus baja setebal 3-4 mm. Temuan penggunaan bom RBK-250 terbukti digunakan di kota Derna, Libya Timur, pada tahun 2015. Kemudian ada dugaan RBK-250 masih digunakan pada perang di Suriah yang saat ini masih berkecamuk. Hal ini dianalisis dari identifikasi peledak dan efek kehancuran yang ditimbulkan. Selain RBK-250, masih ada sosok yang lebih besar dengan payload bom lead lebih besar, yakni RBK-500. Subscribe channel Home Media untuk informasi terupdate serta pengetahuan lainnya.